warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan rahmat dan salam tercurah kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Cimeng 1, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Cimeng 1. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata grup sharing budaya positif program guru penggerak. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka ini, yang ketiga acara inti yaitu pemaparan topik yang akan dipaparkan oleh Ibu Cica Hayati, yang selanjutnya yaitu tanya jawab, kemudian doa sebagai penutup. Ibu Bapak Guru yang saya hormati, marilah kita menginjak kepekaan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka acara di hari ini. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mengikuti program sharing aksi nyata program guru penggerak, yaitu mengenai budaya positif. Oleh karena itu marilah kita semua mengikutinya dan kita saling mendukung. Dengan adanya guru penggerak ini mudah-mudahan kita semua bisa berubah, baik gurunya, siswanya. Jadi dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan sekolah kita itu ada perubahannya dan memberi dampak positif kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu yang diterima oleh guru penggerak juga tertular kepada kita semua. Untuk itu dari Ibu cukupkan sekian dan memulai acara ini kita buka yaitu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Grup sharing aksi nyata budaya positif akan kita dimulai. Rupanya sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara ini. Untuk selanjutnya acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu tentang pemaparan tentang aksi nyata budaya positif dalam rangka program guru penggerak angkatan 7 yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Cica Hayati SPD. Begitu waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Puji syukur hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Kita patut bersyukur karena atas nikmat kesehatannya kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah beserta rekan-rekan Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 Cimanggung. Yang terhormat Ibu Hasanah selaku Kepala SD Negeri 1 Cimanggung. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Cimanggung yang selalu saya banggakan. Tak lupa saya ingin memohon maaf dan mohon izin yang sebesar-besarnya untuk berdiri di sini bukan bermaksud untuk menggurui ya. Paripaosna dina bahasa Sundanya Bu, sanes bade ngajarkeun ngojai ka meri. Saya yakin Ibu Bapak di sini adalah guru-guru hebat yang sudah memiliki pengalaman praktis yang mumpuni selama pembelajaran di sekolah. Apalagi kepada yang terhormat Ibu Eva yang sudah menyelesaikan program guru penggerak angkatan 5, tentu Ibu sudah lebih paham dari saya. Tak lupa kepada para Ibu Bapak, semoga kegiatan ini bisa menjadi ladang mencari ilmu. Jadi selain untuk pemenuhan tugas wajib saya saat ini sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 7. Pada saat ini saya sampai di modul 1.4 dan ini adalah salah satu bentuk pemenuhan tugas. Jadi kami melewati alur merdeka. Di akhir alur kami harus melaksanakan kegiatan aksi nyata. Di modul 1.4 ini saya akan menyampaikan grup sharing, pemahaman dan implementasi konsep budaya positif di kelas. Begitu. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Disiplin positif sebagai tema besar di modul 1.4 ini. Berikutnya ya. Mengapa salam dan bahagia? Padahal kita umat muslim sudah punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dan bahagia ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi ini adalah bentuk penghargaan atau doa kepada kita semua untuk mencapai keselamatan secara jasmani dan kebahagiaan secara rohani. Ya, ini sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai kedewasaan dan kemerdekaan dan keselamatan setinggi-tingginya dunia dan akhirat. Jadi terlepas dari koridor agama. Ini salam dan bahagia. Semoga sampai kepada kita semua ya. Kita simak bersama. Disimak tadi video singkatnya. Kira yang mau berpendapat? Ibu, apa pendapatnya tentang video tadi? Kira-kira begini, ada seorang anak yang kesiangan. Udah kesiangan, bukannya menunggu kelas, minta maaf, malah dia malah bermain-main di luar. Terus ditindak oleh seorang gurunya, diberi hukuman dan pelajaran. Contohnya berdirikan di depan sekolah sambil bendera. Ya. Terima kasih Bu Tis. Ada sudut pandang lain kalau dari Ibu dari sudut pandang siswa ya Bu. Terima kasih Ibu. Ada yang lain memberikan pendapat dari sudut pandang gurunya. Ada Ibu Aam. Gimana Bu Aam? Komentar Ibu tentang sikap gurunya tadi. Ya, memberikan disiplin. Ya betul Ibu. Itu maksudnya untuk
disiplinkan. Apakah ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Kita simak di pembahasan berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Tis dan Waam terutama untuk pembahasannya. Di video tadi betul kata Ibu Tis dan Ibu Waam ya, terkait dengan kedisiplinan. Ada beberapa pertanyaan, apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan kedisiplinan? Ya, lalu apa makna budaya positif? Dan apa kaitannya kedisiplinan dengan budaya positif? Ini semua akan kita bahas pada grup sharing kali ini terkait dengan pemahaman dan implementasi budaya positif di kelas. Inilah mind map dari materi yang akan kita bahas kali ini terkait dengan budaya positif. Jadi sebagai seorang guru, bukan hanya guru penggerak, kita semua insan pendidikan, guru harus paham tentang budaya positif di kelas, lebih umumnya di sekolah, dengan memahami konsep-konsep mulai dari filosofis Ki Hajar Dewantara, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, penghargaan dan hukuman, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kemudian segitiga restitusi. Berikutnya. Ya, oke, selengkapnya mari kita simak pembahasan materi tentang budaya positif ini. Ya, apa yang dimaksud dengan budaya positif? Tentu kalimat atau kata atau frasa ini sering kita dengar ya, lebih umumnya budaya, tapi ada kata positifnya. Budaya positif adalah sebuah lingkungan positif, di mana di dalamnya terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, dan saling bekerja sama. Untuk apa? Untuk tercipta atau terlaksananya kebiasaan-kebiasaan baik. Tujuan akhirnya apa? Untuk menumbuhkan karakter-karakter baik dari warga sekolah. Di sini katanya digarisbawahi, bukan hanya murid, tapi warga sekolah. Siapa saja warga sekolah? Guru, kepala sekolah, penjaga, anak-anak. Ya, jadi budaya positif di sekolah bukan fokus utamanya hanya pada anak. Jadi lingkungan sekolah sebagai lingkungan positif artinya untuk melakukan kegiatan yang positif. Di dalamnya ada kegiatan bukan hanya kepala sekolah, bukan hanya penjaga rambut, bagian bersih, bukan ya, bukan hanya gurunya saja di kelas, bukan hanya anaknya saja yang harus berperilaku positif, tapi ada sebuah kerjasama, saling belajar, ya. Guru juga sebagai pengajar dan pembelajar, di mana setiap harinya itu terlaksana kegiatan-kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga memunculkan karakter pada semua komponen warga sekolah. Yang karakter seperti apa? Karakter baik, karena dimulai dari kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau khusus di murid, tujuannya adalah karakter P3. Karakter P3, profil pelajar Pancasila. Berikutnya, ini tadi dikatakan bahwa sebagai sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bekerja sama dan saling belajar untuk mewujudkan karakter baik, ini puncaknya kalau di murid adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sudah kita pahami ya? Ada 6 ya. Ada unsur yang pertama, beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Berikutnya. Lalu apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran ini harus berpihak pada murid? Lalu bagaimana cara menciptakannya tadi, suasana positif di lingkungan kelas atau sekolah? Ya. Betapa pentingnya untuk menciptakan lingkungan positif dalam penumbuhan budaya positif ini sudah diatur termaktub dalam standar nasional pendidikan ya. Bisa disimak oleh kita bersama bahwa lingkungan yang positif ini sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah semata-mata demi murid, untuk murid dan murid. Ya,
Jadi dalam suasana pembelajaran harus ada interaktif. Jadi membuka interaksi antara guru dan murid, bahkan antara semua komponen warga sekolah. Yang kedua harus inspiratif. Kita sebagai guru digugu dan ditiru. Hati-hati ya Bu, bukan belagu dan keliru. Guru digugu dan ditiru. Yang berikutnya adalah suasana yang menyenangkan. Ya, agar apa? Agar anak-anak bisa menikmati kegiatan di sekolah. Ya, berikutnya adalah menantang. Ini penting untuk diciptakan di sekolah. Menantang apa? Menantang rasa ingin tahu, menantang kreativitas, menantang kemampuan mereka. Berikutnya adalah harus memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Ya, tentu ini karena pembelajaran yang berpihak pada murid itu adalah murid sebagai fokus dalam pembelajaran sehingga mereka yang lebih aktif. Berikutnya harus memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan kodrat dan bakatnya kalau kata Ki Hajar Dewantara. Lalu kalau tadi budaya positif harus diciptakan melalui sebuah suasana yang positif, bagaimana strateginya? Ya, tentu ini jadi tugas kita sebagai para pendidik. Yang pertama adalah hilangkan rasa takut pada diri murid. Takut akan apa? Macam-macam kan ya kalau di sekolah. Ada anak yang takut kakak kelasnya, ada akan rasa takut karena guru. Hilangkan rasa takut karena lingkungan yang berbahaya. Ini coba saya terapkan kepada para siswa. Ada slide kita sudah memperhatikan. Jadi ini saya terapkan pada penguapan materi matematika disiplin. Jadi mereka diberikan kegiatan balap bermain. Ini siapa yang mohon maaf ibu bapak bukan maksud untuk berpameria ya di sini karena tugasnya sendiri diantaranya adalah menyampaikan pemahaman dan pengalaman praktiknya. Jadi saya harus menyampaikan pelaksanaannya di kelas, kemudian tanggapan dari siswa dan rekomendasi dari saya sebagai guru. Ya, jadi kegiatan cobalah buka kepalan tangan ini membuktikan bahwa setiap orang memiliki kontrol ya, atau pengendalian diri. Jadi keputusan yang kita lakukan itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain, tetapi ada pada diri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Orang lain tidak bisa mengintervensi, membujuk, merayu atau merebut. Berikutnya pada ya, lalu ada materi tentang perubahan paradigma. Sedikit saya bahas bahwa di dalam dunia pendidikan ada dua paham besar. Yang pertama adalah paradigma stimulus respon. Kalau masih ingat ketika kuliah ya, itu jadi model belajar behaviorisme. Ya, ini tokohnya adalah Gaya dan Delina. Dia mengemukakan bahwa perubahan tingkah laku sebagai sebuah respon atau hasil dari stimulus tertentu. Di sini ada faktor pengulangan, ada faktor penguatan dan hukuman. Ada stimulus respon, ada law of exercise, ada law of readiness, gitu ya. Itu adalah paradigma stimulus respon, di mana guru memegang kontrol atau kendali pada para murid. Sementara ada paradigma yang kedua tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dia meluruskan bahwa selama ini kontrol yang ada di guru adalah sebuah ilusi. Apa artinya ilusi? Ya, ilusi bahwa itu tidak benar. Apa saja yang dia buktikan melalui penelitiannya? Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tidak ada kenyataan bahwa guru mengontrol murid. Kalaupun ada muridnya melakukan yang diperintahkan guru, itu semata-mata adalah bahwa muridnya membiarkan dirinya untuk membuka diri. Ya, jadi bukan guru yang mengontrol, tapi murid yang mengizinkan atau membuka kendali dirinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak ya, penguatan positif contohnya apa Bu? Gimana Bu contohnya penguatan positif? Jawabanmu bagus, pintar.
Ya, betul Bu. Jawabanmu bagus, pintar. Contohnya ujian. Itu adalah bentuk stimulus, padahal tidak selamanya positif. Juga ada orang lain yang menjadi pujian. Ya, ada anak yang gila pujian. Gitu. Jadi tidak selamanya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Memberikan kritik secara keras atau membuat anak merasa bersalah. Bahasanya halus, kalau kritik mungkin bisa berontak, tapi ini bahasanya halus tapi nyelekit. Contohnya gimana Bu? Halus tapi nyelekit. Aduh, segelis setengah 8 medegi. Ya, gitu. Itu tidak selamanya positif. Kenapa? Karena ini memungkinkan munculnya pribadi gagal pada anak. Anak merasa bahwa memandang dirinya buruk. Halus bahasanya tapi nyelekit. Dia anak punya gambaran buruk tentang dirinya. Disebutnya identitas gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Betul? Kita berhak untuk memaksa? Tidak ya? Orang dewasa tidak berhak untuk memaksa anak. Karena anak adalah sebagai pribadi individu disebutnya. Independent. Mereka merdeka, independen. Tidak bisa kita maksa. Apalagi tujuan pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan setinggi-tingginya pada anak murid kita. Berikutnya. Ya, itu adalah dua paradigma besar. Mana yang harus kita lakukan? Ada pilihan untuk kita sebagai para pendidik. Untuk apa? Untuk beralih dari paradigma stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Ini caranya bagaimana? Caranya harus dimulai dari pemikiran kita, cara berpikir kita, mindset kita. Tentang apa? Tentang cara kita memandang dunia, tentang cara kita memandang realitas, tentang cara kita memandang lingkungan. Ya, ada dua perbandingan ini. Kalau di stimulus respon, mereka menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Ala dasar gua copet gitu. Sementara teori kontrol tentang dunia memandang bahwa kebutuhan kita berbeda. Anak murid kita spesial semuanya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi seharusnya mereka diberikan treatment yang berbeda. Ini kata teori kontrol. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, padahal pemikirannya saja berbeda. Sementara kata teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Makanya kalau di kelas ada perbedaan pendapat anak, wajar dan bagus itu. Apalagi kita sebagai orang dewasa ya Bu, perbedaan pendapat sedikit-sedikit wajar, kesalahan wajar. Di dalam budaya positif, kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Gitu. Gambaran yang berbeda. Kalau saja ada sedikit perbedaan, anggap saja sebagai sebuah dinamika sosial di dalam dunia kita. Tidak mungkin dihindari karena kita makhluk sosial. Berikutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kata paradigma stimulus respon. Sehingga anak-anak diberikan respon yang sama. Sehingga apa? Mereka menghasilkan yang sama, kegiatannya sama, standarnya sama. Padahal menurut paradigma teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena perbedaan tadi, di sini muncul harus saling memahami. Apa buang ada tafahum ya? Harus saling memahami. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sehingga ini muncul tadi ada hukuman kalau di stimulus respon. Sementara di paradigma teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Adapun sebuah pelanggaran yang dilakukan anak, itu harus kita yakini bahwa ada latar belakangnya, ada alasannya, ada faktor penyebabnya. Perubahan sikap pada anak, kenapa dia berbeda hari ini?
Mungkin ada sesuatu, pasti itu ada sesuatu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sebagaimana tadi, tangan saja. Dipaksa, dirayu, yang penting dulu dibuka tidak? Tidak ya. Kendali ada pada saya. Kendali ada pada Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sebagaimana tadi saya bisa dikontrol oleh orang lain. Kata stimulus respon. Padahal kata teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sendiri saja tidak mau dikontrol orang lain. Ya, jangan semuanya kita mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi ada penguatan, ada reward. Itu sebagai tadi kalau kata Bupati tadi bagus. Ya, tapi kalau itu gagal, terakhirnya diberikan hukuman. Itu kata stimulus respon. Ada kata paradigma teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa pilihan barunya? Ini nanti terkait dengan materi berikutnya tentang restitusi. Pilihan berikan kepada anak, gimana caranya dia menghadapi kesalahan yang dia lakukan. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Kehidupan dianggap transaksional tuh rugi, menang kalah. Padahal tidak selamanya seperti itu ya. Kata teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ada istilah win-win solution. Kalau anak kita melakukan pelanggaran, atau disebutkan eleh pribadinya, jangan disebut dia kalah pribadinya. Kita harus tetap menganggap pribadinya sebagai identitas yang sukses dengan memberikan pilihan-pilihan solusi apa yang bisa dia lakukan. Berikutnya, ya, materi selanjutnya adalah terkait makna disiplin. Kata yang kalau para guru mungkin udah hatam, paham betul. Ya, apa itu disiplin? Maksudnya? Disiplin adalah melaksanakan sesuai dengan aturan. Ya. Disiplin adalah melaksanakan sesuai aturan. Ini yang dipahami di budaya kita, di budaya bangsa Indonesia, dipahami bahwa kalau disiplin itu yang taat, yang patuh, yang teratur, yang taat aturan, dan ada hukuman serta ada rasa ketidaknyamanan. Padahal ada seorang tokoh, Diane Housen, dia menjelaskan bahwa yang dimaksud disiplin itu asal katanya dari kata disiplina, dari bahasa Latin. Disiplin itu asalnya disiplina. Apa artinya? Belajar. Belajar untuk apa? Tentang disiplin diri. Disiplin diri itu kembali lagi tadi kepada kontrol diri, sesuai dengan paradigma teori kontrol. Ada disiplin itu memilih tindakan agar tujuan yang mulia itu bisa tercapai. Jadi kalau dikatakan bahwa disiplin itu taat aturan, sebetulnya itu pergeseran pemahaman. Yang betul adalah tentang disiplin diri, pengendalian diri. Penjelasan dari Diane Housen ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa yang dimaksud disiplin itu adalah disiplin diri itu tadi, berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Jadi bukan datang dari aturannya, tapi datang dari dalam diri pribadi. Ya, jadi sejalan antara penjelasan menurut Diane Housen dan Ki Hajar Dewantara bahwa inti atau makna disiplin adalah tentang pengendalian diri atau kontrol diri dalam mewujudkan tujuan yang bersifat mulia. Berikutnya, lalu tadi ada perasaannya ya, kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Perasaannya bisa dibagi dua. Awalnya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Bukan sekedar kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan. Kebajikan, kebaikan. Jadi nilai-nilai atau sifat-sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu.
Ya, sunatullah sebetulnya semua manusia itu nalurinya adalah baik. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Kalau kata Buntis, penjahat baik budak nama. Ya, kenapa? Karena fitrahnya begitu. Kita sebagai manusia menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Ya, lalu dilengkapkan dengan kata universal. Jadi nilai kebajikan universal adalah berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini tidak terikat faktor ras, agama, suku, atau apapun. Istilahnya semua manusia di muka bumi ini menyepakati bahwa itu adalah nilai-nilai kebaikan, nilai positif yang harus dijunjung tinggi. Contoh, orang Inggris, orang Indonesia, orang Jepang pasti menyepakati bahwa keselamatan jiwa itu adalah penting, betul? Itu disebutnya nilai kebajikan universal. Semua manusia di muka bumi ini menyepakati itu dan harus dijunjung tinggi. Ya, berikut ini contoh nilai kebajikan. Sebetulnya setiap organisasi di Indonesia maupun organisasi internasional ini banyak yang mengusung nilai-nilai kebajikan. Saya kutip 2 dari organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tadi dibahas sebagai tujuan dari budaya positif. Ini yang diusung oleh Kementerian Kebudayaan. Ya, menjadi tujuan kita dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Bahwa tujuan dari pembelajaran adalah menumbuhkan karakter murid yang beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, dan mandiri. Lalu ada lagi dari organisasi Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ya, ada istilah 9 pilar karakter. 9 pilar karakter, diantaranya kesehatan dan sebagainya sampai 9. Padahal kalau disatukan, gitu ya, walaupun istilahnya berbeda, itu sebetulnya mereka beririsan. Nilainya itu juga. Kenapa? Ya, karena tadi berakar pada nilai kebajikan universal. Jadi pasti ada yang mirip-mirip karena ya semua manusia menyepakati bahwa itu nilai yang harus dijunjung tinggi. Materi berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ya, kaitan dengan motivasi perilaku manusia muncul lagi siapa Bu ini? Dyer Hawson. Dia menjelaskan bahwa ada 3 tipe motivasi perilaku manusia. Kenapa kita harus paham ini sebagai guru? Tadi sebagai landasan ketika kita berinteraksi dengan para murid. Perilaku apa yang ditampilkan pasti terkait dengan motivasi. Ada 3 level. Level yang pertama sebagai level yang paling bawah adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari rasa takut atau menghindari hukuman. Sebagai contoh, datang ke sekolah karena menghindari omelan dari ibunya. Mungkin ada begitu ya di anak-anak kita. Ya, jadi untuk menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia di rumah orang lain berangkat sekolah, saya pasti dimarahi oleh mama atau ayah saya. Jadi berangkatlah sekolah. Ini berarti seorang anak ada pada level terbawah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari rasa sakit. Misalkan kalau tidak ikut olahraga, kalau tidak ikut renang, diganti dengan lari 10 putaran, bisa. Nah itu untuk menghindari rasa sakit atau menghindari hukuman. Satu tingkat level di atasnya adalah level yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pujian orang lain. Ya, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan atau pujian. Sebagai contoh, ada apa Bu?
Ada anak yang nah gimana Pak Widi? Sekolah yang berbeda berangkat dari sekolah dari mana? Ingin mendapatkan penghargaan atau mendapatkan imbalan atau ingin mendapatkan hadiah. Imbalan ya Bu. Di rumah kalau tidak berangkat tidak diberi uang jajan. Jadi berangkatlah Ibu, 10.000. Mending berangkat ke sekolah. Karena di rumah itu kerja capek beres di sekolah malah bisa sesuatu. Ibu menghindari rasa sakit kan? Kalau capek itu baru anak-anak dikit Bu. Ya, ya untuk ada juga untuk mendapatkan pujian. Budak teh, Ibu bade pangyandakeun. Ai babaturan nama berat jadi bantuan. Itu ingin mendapatkan pujian. Itu level yang kedua. Naik lagi ada level yang ketiga. Yes, I can. Ilustrasinya. Ini adalah motivasi level 3 untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk penghargaan diri, sebagai bentuk penghargaan diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak berangkat ke sekolah karena dia memiliki keyakinan ingin menjadi orang yang sukses, atau bahwa dia meyakini bahwa pendidikan itu penting. Berangkatlah dia ke sekolah. Mau dikasih uang jajan, mau tidak, berangkat. Mau hujan, mau panas, berangkat. Mau dikritik, mau dihukum, mau diberi hadiah, berangkat. Kenapa? Karena dia berada di motivasi yang level 3 untuk menghargai diri, untuk menghargai keyakinan yang dia percaya. Dari tiga ini, motivasi yang ketiga inilah yang disebut sebagai motivasi internal. Jadi ini muncul dari dalam diri sendiri, mau anak-anak, mau orang dewasa, motivasi internal. Kalau motivasi yang level 1 dan level 2 itu motivasi eksternal. Jadi apa yang dia lakukan masih terpengaruh oleh faktor di luar dirinya atau lingkungan. Ya, jadi lalu mana yang harus kita lakukan atau yang harus kita tumbuhkan pada anak? Motivasi yang level mana? Idealnya secara teori anak-anak atau kita semua harus memiliki motivasi internal. Level berapa? 3. Kalau capek, sehah-sehah, putis, ngesang-ngesang mungkin ya. Level 3, hot, jeleton. Ya, kenapa? Karena ini untuk menjadi seseorang yang berprinsip, memegang teguh keyakinan yang dia miliki. Dan motivasi ini sifatnya lebih long term atau jangka panjang. Kalau diberi hadiah hari ini permen, besok nggak dikasih permen masih semangat? Enggak. Kalau hari ini dipuji-puji, besok ada kesalahan dicaci, ada hal. Jadi kita harus menumbuhkan motivasi yang ketiga kepada anak sebagai motivasi internal. Berikutnya, jadi kan katanya kita harus menumbuhkan motivasi internal pada murid. Gimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan memberikan stimulasi berupa pertanyaan-pertanyaan. Kalau kepada anak-anak mungkin bisa begini: apa nilai yang diyakini dalam keluargamu? Atau sebagai contoh sekarang saja, ya Pak Widi, sebagai contoh pelaksanaan pada anak, misalkan saya gurunya, Pak Widi muridnya. Widi, nilai apa yang diyakini di keluargamu? Nilai kejujuran. Sudah ada jawaban. Kita gali lagi dengan pertanyaan simulasi yang lain. Oh bagus Widi, nilai kejujuran. Lalu nilai baik apa yang kamu percayai selain kejujuran? Berakhlak. Apa Bang? Kesadaran. Lalu berikutnya, apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai yang kamu percayai? Contoh misalkan tadi Widi berperilaku jujur. Apa respon dari luar? Dipercayai orang.
Jadi kalau jujur pasti dipercaya. Kalau tidak jujur, Ya kurang dipercaya. kurang dipercaya atau tidak dipercaya? Ada yang kurang, ada yang tidak. Tidak. Berikutnya, bila kamu melakukan sesuatu karena nilai yang kamu yakini akan membuat merasa puas, nyaman dan senang. Kalau ini jujur, senang gak hati? Iya. Lalu, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Kenapa harus berlaku jujur? Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Ingin dipandang sebagai seorang yang apa? Kalau orang lain ya. Yang apa? Amin. Percaya. Jadi, apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari kegiatan belajar kita? Tujuan pribadi yang apa? Tujuan pribadi. Ya. Tujuan pribadi yang ingin Dicapai kalau melakukan kejujuran. Biar dipercaya orang lain. ya. Tadi kita lakukan ya, ilustrasinya kita sebagai guru memberikan stimulus berupa pertanyaan kepada anak murid kita. Ibu dengar jawaban-jawabannya? Luar biasa ya kalau anak murid kita seperti ini. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk kau. Yang jelas. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi, adakah jawaban tentang imbalan? Misalkan kalau tidak jujur nggak dikasih uang, ada nggak? Ada. Atau ada tidak jawaban? Nanti takut dimarahi mama. Tidak. Kalau tidak ada jawaban seperti itu dan sesuai konsisten dengan jawaban awal, berarti kita dapat memperkirakan atau memastikan bahwa motivasi yang dimiliki oleh anak tersebut adalah motivasi internal. Karena jawaban-jawaban yang diberikan adalah konsisten sesuai dengan nilai kebajikan yang dia yakini. Tidak ada unsur uang, pujian, imbalan, hadiah, disenyumin, dikekinin, nggak ada. Karena nilai kepribadian atau nilai kebajikan yang dia yakini. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa materi ini dibahas? Tadi terkait dengan perilaku yang muncul pada anak atau motivasi, bahwa semua yang ditampilkan itu pasti ada dasarnya. Ada tokoh William Fraser, dia berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa sesuatu tujuan pasti ada di balik semua peristiwa atau di balik perilaku manusia. Yang kasarnya, seseorang berperilaku A pasti karena ada dasar kebutuhannya. Seseorang berperilaku B pasti karena dia butuh sesuatu. Seseorang melakukan C karena dia sangat memerlukan sesuatu. Apa itu sesuatu itu? 5 kebutuhan dasar yang tadi. Bahwa manusia dimanapun, siapapun, umur berapapun pasti butuh bertahan hidup. Betul. Jangankan yang sudah lahir dan kumelenang di dunia, jangankan yang sudah hidup di alam dunia, yang hidup, yang belum lahir saja pasti butuh bertahan hidup. Di dalam kandungan seorang ibu, anak, bayi, janin butuh hidup ya. Allah anugerahkan mereka dengan makanan lewat ibunya. Kebutuhan dasar yang pertama untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua untuk penguasaan. Semua manusia hanya berbeda kadarnya, pasti butuh berkuasa. Ada yang tanggapnya di kekuasaan 1, ada yang tanggapnya di kekuasaan 3, ada tanggapnya di kekuasaan puncak. Ya, ada orang yang cukup saya sebagai pemimpin di rumah saja, cukup saya sebagai ibu dari anak-anak saya saja. Ya, atau saya belum puas kalau belum jadi ketua organisasi apa? Saya mah belum puas kalau belum jadi jenderal. Bayi kalau ibunya sibuk, anak saya saja bu kalau sedang sibuk seperti ini justru jadi lebih ogoh. Karena butuh kasih sayang, butuh kasih sayang, butuh kasih sayang dan diterima. Apa maksudnya diterima? Hati-hati kalau ada anak kita di kelas yang dikucilkan oleh teman
teman-temannya ya, itu efeknya akan panjang. Kenapa? Karena berpengaruh pada mental dan pribadinya. Lalu butuh kebebasan. Bebas dalam hal apa? Bebas dalam berpendapat, bebas dalam bertindak, bebas dalam berkegiatan. Ya, semua orang pasti butuh kebebasan. Orang yang melakukan kesalahan ada penjara ya, itu sebagai sebuah perebutan kebebasan karena dia melakukan sebuah kesalahan. Lalu kebutuhan akan kesenangan, fun, ya, healing, tugas di sekolah udah banyak, tugas bunga di rumah udah banyak, anak di rumah udah, iya, butuh apa bu? Healing, kesenangan. Tiap orang beda-beda. Healing, butuh kesenangan. Harus kita pahami kesenangan tiap orang beda. Ada orang yang senangnya diam, ada ya. Ada orang yang senangnya berisik, ada orang yang senangnya bergerak, ada orang yang senangnya sambil nyanyi, sambil nulis. Ya, ingat bahwa tipe belajar anak-anak kita berbeda. Ada yang tipe visual, ada yang tipe auditori, ada yang tipe kinestetik. Kesenangan mereka beda-beda. 5 kebutuhan dasar inilah pasti ada pada manusia dan ada yang dominan. Harus kita apakan? Harus kita pahami. Barangkali ada anak yang kebutuhannya besar tapi kita tidak fasilitasi, tidak tahu ya, ini anak kok di kelas aja ditapol dompet, disada. Ya, ada anak yang pasif sekali, cenderung tidak aktif, tidak memperhatikan. Jangan langsung kita judgement bahwa dia malas. Kita harus apa? Harus kita telusuri dulu. Ini kenapa anak? Jangan-jangan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Bucinya dasar ngurung wae kowe ieu mah. Asa baleud wae. Beli lesu. Ternyata 1 minggu tidak bertemu dengan anak-anaknya. Ya, atau Wende seperti tidak bersemangat. Hari ini dia sana mau pagi-pagi udah. Oh, tak sudah. Ingat, ada kebutuhan dasar tentang kesenangan. Mungkin Bontis kurang healing. Pergilah Bontis ke Pangandaran, terowongan ya. Harus itu dipenuhi ya. Itu jadi kalau ada anak di kelas kita, anak murid kita yang melakukan sebuah pelanggaran atau sesuatu yang tidak wajar, jangan langsung kita hakimi. Kita telusuri dulu latar belakangnya apa, kebutuhannya apa yang tidak terpenuhi. Ya, jika ada kalimat-kalimat seperti ini, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Tadi 5 ya Bu, saya cek. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. 2. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kira-kira anak yang berkata ini butuh apa? Atau kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Tenang ya. Betul, ya betul. Tepuk tangan untuk Pak Jajang. Anak mungkin merasa bosan. Ibu Ika, ada pernyataan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Mungkin dia butuh perhatian dan kasih sayang. Tuh. Ibu Aang, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Butuh perhatian.
tebal, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, rasa diterimanya yang tidak terbeli. Nah itu salah satu contoh. Kita mungkin memahami bahwa ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Berikutnya boleh. Ya, Ibu Bapak tadi saya sudah bagikan kertasnya ya, ada alat tulisnya ada. Tadi kan kita harus paham kebutuhan dasar yang ada pada anak. Gimana caranya? Ya, bisa kita berikan survei. Ya, surveinya mungkin bisa secara klasikal. Soalnya kita bacakan, ya, lalu anak-anak menjawab. Bu Bapak siap kita simulasi ya. Nanti saya bacakan pernyataannya. Ibu Bapak tinggal tuliskan nomor pertanyaan dan angka. Angkanya rentang, angka 1, angka 3, angka 5. Apa yang sesuai dengan diri Ibu? Apakah tidak benar pernyataannya? Apakah kadang-kadang? Apakah sangat benar? 1 untuk tidak benar, 3 kadang-kadang, 5 sangat benar. Yang lihat ke layar ya Bu, fokus ke angka. Siap? Nomor 1. Ibu Bapak, saya senang berteman. Silakan tulis angka 1 kalau tidak benar, angka 3 kalau kadang-kadang, angka 5 kalau sangat benar. Sangat 2. Mudah bagi saya berbicara dengan siapapun. Nomor 3. Silakan tuliskan sesuai dengan diri kalian. Saya suka ngobrol lewat telepon. Nomor 11. Saya suka bernyanyi atau menari saat musik bermain. Kalau ada musik saya joget atau nyanyi. Terakhir, orang pikir saya lucu. Tidak. Sekarang silakan Ibu jumlahkan 3. 1 sampai 3 berapa? 4 sampai 6 berapa? 7 sampai 9 berapa? 10 sampai 12 berapa? Jadi nanti ada 4 angka ya. Jumlah 1, 2, 3, jumlah 4, 5, 6, jumlah 7, 8, 9, jumlah 10, 11, 12. Sudah? Sudah. Sekarang silakan Ibu bandingkan dan lingkari angka jumlah yang paling besar. Ada yang mau maju? Ya, Bu Ika, silakan maju. Ya. Coba Bu Ika, sebutkan angka jumlah 1 sampai 3. Angka jumlah 4 sampai 6. 13. Angka jumlah 7 sampai 9. 9. Angka jumlah 10 sampai 12. 9. Yang paling besar nomor berapa? 13. Silahkan cari di sana. 4, 5, 6 kebutuhan tentang apa? Nomor 4 sampai 6 Bu Ika jumlahnya paling besar 13. Ini artinya apa? Bu Ika memiliki kebutuhan yang besar akan kekuasaan. Dengan rasanya Ibu. Kadang-kadang. Ya. Jadi nilai yang paling besar itu bahwa kebutuhan di sana yang kita paling besar. Tadi Bu Ika ternyata bilang apa kebutuhan dasar? Kekuasaan. Pak Deda nomor berapa? Pak Deda berapa? Coba Ibu AA yang berapa besar? 3 yang besar 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11 sama. Ibu AA ada 3 kebutuhan dasar yang dibutuhkan. Yang mana saja Bu AA? Ternyata Bu AA butuh kasih sayang. Jumlah Ibu pernyataan 1 sampai 3 besar Bu. Berarti Ibu memiliki kebutuhan yang besar akan kasih sayang dan rasa diterima. Ibu punya angka yang besar di kebutuhan kekuasaan, betul? Iya. Ada satu lagi yang paling besar 7 sampai 9 ya. Ya, Ibu memiliki kebutuhan dasar kebebasan. Nah, Ibu dari ketiga ini apakah sesuai dengan rasanya Ibu selama ini?
validasi ya. Karena itu jawaban ibu yang jujur, ibu tulis angka. Iya. Ini jadi bahan refleksi untuk kita. Ini bisa kita tadi simulasi ya, bisa kita lakukan pada anak-anak ya. Jadi kita paham. Boleh ini dilakukan ketika asesmen awal diagnostik ya. Bisa kita gunakan survei ini sebagai asesmen non akademik ya, soal ini. Mengetahui kebutuhan yang dimiliki anak. Lihat, rasanya mungkin kalau di kelas tidak jauh berbeda begitu lah ya, Bu. Bisa kita gunakan di asesmen diagnostik. Materi berikutnya hukuman dan penghargaan, ya. Nah, ada dua paham terkait dengan hukuman dan penghargaan. Bisa dikelompokkan jadi dua. Ada yang dimaksud dengan identitas gagal, ada yang dimaksud dengan identitas sukses. Ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan. Padahal itu maksudnya adalah bisa menumbuhkan identitas gagal. Jadi maksudnya murid bisa berpandangan buruk tentang dirinya. Sementara ada identitas sukses ini bisa dilakukan dengan disiplin. Disiplin dibagi dua, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini adalah tindakan kita dalam menyikapi pelanggaran atau kesalahan dari murid. Memahami tiga ini, yang paling kentara adalah hukuman itu menyakitkan, hukuman itu memberi jangka panjang. Abi pernah, saya pernah dulu dihukum ketika kelas 3 SD. Sekarang masih ingat dan agak traumatis. Sementara konsekuensi ini ada sesuatu yang harus terjadi dulu, gitu ya. Jadi anak sebagai korban ini diabaikan. Gitu. Ada juga tindakan kita itu melakukan restitusi. Kalau restitusi ini berupa pilihan, bukan hukuman, mencari solusi. Anak sendiri mencari pilihan penyelesaian, mencari solusi dari kesalahan atau masalah yang dia hadapi. Ada beberapa pernyataan Ibu Bapak, saya bacakan. Ibu Bapak pilih itu apakah termasuk konsekuensi atau hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Coba ini konsekuensi atau hukuman? Kenapa kok konsekuensi? Kalau ini katakan hukuman. Karena yang dia perbuat bertanggung jawab. Iya. Iya, karena polisi tersebut kan melakukan kesalahan. Jadi konsekuensi dia harus konsekuensinya yang dilakukan harus sesuai dengan pertanggungjawaban kemudian tersebut. Iya. Kira-kira COVID berdampak long term atau jangka panjang tidak? Menyakitkan tidak? Karena yang dilakukan sesuai. Di kotoran, wayahnya bersihkan. Sudah dicoret-coret, ya silahkan bersihkan lagi, gitu ya. Kita push up 15 kali. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Lalu berjemur di lapangan basket jam 12. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Sudah paham ya Bapak Ibu? Ini dua tindakan yang bisa berdampak berbeda. Satu berdampak identitas gagal, satu berdampak identitas sukses. Hati-hati kita dalam menyikapi kesalahan atau pelanggaran dari murid kita. Ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Aneh ya? Bu senang gak dikasih penghargaan? Membingungkan Bu? Ya. Ini ternyata ada tokoh Alfikun yang mengatakan bahwa penghargaan itu bisa sama dengan hukuman dan bisa juga dikatakan merusak potensi. Kenapa? Ada indikatornya. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Hari ini tepat waktu diberi permen. Ya, itu untuk
hari ini saja atau untuk setahun ke depan kira-kira? Bahkan nanti kalau udah dikasih permen jadi nggak tepat waktu lagi. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Hati-hati Bu dengan ini. Barangkali di kelas kita ada anak yang kebutuhan dasarnya perhatian dan kasih sayang. Ternyata ada malah sistem ranking. Ya, sistem ranking. Adil tidak sistem ranking? Tidak ya. 30 anak diurutkan 1 sampai 30, adil tidak? Di rumah nomor 1 kata mama nama, kata ayah nama juara umum, kata nenek nama logo konengna. Ini di ranking. Oh, 25. Ya, tuh apa? Penghargaan bisa merusak hubungan. Jadi ada kecemburuan sosial. Anak yang tidak pernah mendapatkan ranking 3 besar bisa cemburu mungkin saja pada anak yang selalu mendapatkan peringkat bagus. Tiap tahun naik ke kampung dapat penghargaan. Mungkin saja terjadi karena kebutuhan dasar tiap anak kan berbeda. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini pernah dilakukan pada para penulis. Para penulis diberi deadline. Makanya yang dan deadline dan timnya yang besar atau bayaran yang besar. Ternyata penulis yang mengejar bayaran besar ternyata tidak lebih kreatif dari penulis yang timnya biasa-biasa saja. Itu kemungkinan buruknya. Lalu penghargaan menghukum. Mungkin saja ini penghargaan juga menghukum. Berarti tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh semua warga kelas atau umumnya oleh warga sekolah. Ini harus kita laksanakan. Ada beberapa tahapannya. Keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada aturan. Kemudian keyakinan kelas bisa berupa pernyataan universal, mengacu pada nilai kebajikan tadi, nilai kebajikan universal. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Lalu kalimatnya yang positif. Ini sudah kita pahami ya bahwa mengurangi kata atau tidak menggunakan kata jangan, lagi tidak boleh. Ya, jadi ubah dengan kata-kata yang lebih positif. Agar apa? Ini berpengaruh pada faktor psikologisnya gitu. Kemudian semua warga kelas harus berkontribusi dalam memberikan masukan tentang keyakinan kelas. Lalu harus meninjau kembali keyakinan kelas yang disusun. Ibu bapak, ada contoh kalimat peraturan ini. Kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang mau diusungi? Barang ke tempatnya. Misal kalau anak-anak buku, kalau udah dibaca kembalikan barangnya. Disiplin. Disiplin, sepakat? Setuju? Disiplin. Ya. Ulang kalimat-kalimatnya. Coba perhatikan Bu. Ada tidak yang harus dikoreksi kalimatnya? Yang ada beberapa kalimat yang menggunakan kata dilarang. Itu harus kita ganti kalimatnya yang lebih positif. Kira-kira ini adalah kalau dari pemahamannya saya berbagi aplikasinya. Ya, setelah anak-anak menulisnya, ini ada sesi curhat pendapat. Jadi kebajikan universal atau nilai-nilainya aturan-aturannya bukan dari kita. Selama ini yang terjadi dari kita itu sebenarnya peraturan. Kalau keyakinan kelas itu dari anak-anak. Ada sesi curhat pendapat. Detail-detail. Setelah dipresentasikan curhat pendapatnya, kita tinjau bersama. Barangkali ada kalimat dari anak yang masih ada kata jangan. Jadi kita kurangi dan ganti kalimatnya. Sebaiknya itu tadi atau yang lebih positif. Jadi anak pertama menuliskan dulu, kemudian menempelkan, kemudian tinjau barangkali ada kalimat yang belum positif. Nah, setelah itu tuliskan dalam sebuah kalimat dalam sebuah kertas poster.
Setelah tadi kalimatnya disempurnakan, lalu kita tanyakan kesepakatan kepada anak-anak. Yang 16 yang sudah kita tuliskan di kertas poster ini, kita bahas satu persatu untuk pernyataan kesepakatannya. Ya, dengan kesepakatannya dari warga kelas. Setuju mengerjakan tugas tepat waktu. Sepakat? Ya, dari anak dan oleh mereka sendiri. Untuk nanti selanjutnya mereka sendiri harus melaksanakan dan mematuhi. Bisa dibentuk oleh kita semua, ya. Jadi harus kita pahami dan upayakan bersama. Sebagai bentuk pengesahannya, mari kita lakukan penandatanganan yang Ya, berikutnya adalah setelah disepakati oleh semua warga kelas secara formal ditandatangani oleh perwakilan siswa, boleh KM, dan kita sebagai wali kelas. Harusnya ditempel. Ya, berikan penghargaan kepada anak-anak kita setelah sudah melakukan kegiatan. Ini tanggapan dari para siswa. Ya, Aira, ibu tanya kegiatan apa yang kita lakukan hari ini? Ya, yang Melia adalah berapa tanggapan dari para siswa? Kalau untuk semua boleh kita berikan Aira, mereka untuk refleksi mungkin ya. Itu tanggap implementasi dan tanggapan dari anak-anak. Dan saya sebagai bentuk refleksi, mungkin kekurangannya tadi bahwa belum ditempel. Ini harus ditempel. Kenapa? Karena harus jadi perhatian oleh semua warga kelas. Lalu pada prosesnya mungkin harus akomodatif kepada semua anak begitu. Materi berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang pertama sebagai penghukum. Kalau anak melakukan kesalahan, contohnya misalkan tidak memakai sepatu hitam pas upacara, disuruh ke depan atau disuruh telanjang kaki. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah, tidak bersuara keras, tidak lantang, bahasanya halus, tapi yang tadi melekit. Kamu ya, ibu sudah capek, lelah, keringatan, menjelaskan di depan, kamu malah enak-enakan ngobrol. Gitu ya. Tidak marah, kesannya tidak marah, tapi anak di hatinya muncul rasa bersalah. Hati-hati, ini berbahaya karena tadi bisa menimbulkan identitas gagal. Ini lebih berbahaya dari penghukum. Efek terburuknya mungkin ada anak yang bunuh diri. Pernah aku mendengar kalau di luar negeri banyak ya kasus-kasus seperti itu, anak yang mendapat identitas gagal karena perlakuan dari lingkungannya. Dia merasa terpuruk. Kalau dimarahi mungkin terluapkan emosinya. Kalau dihukum misalkan dihukumnya lari, itu kan ada kegiatan fisik, terluapkan emosinya. Coba kalau menimbulkan rasa bersalah, tidak berani marah, tidak berani ngedumel, tapi di dalam hati ini seperti bom waktu. Mungkin suatu waktu meledak, mungkin kalau tidak ditangani. Hati-hati dengan posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah, karena bisa menimbulkan identitas gagal. Posisi berikutnya sebagai teman, lebih dekat, lebih menyatu dengan anak-anak, ya, gitu. Posisi yang keempat, pemantau. Ini ada mendekati ke tingkat puncak, lebih penting dari posisi 1, 2, dan 3. Ya, kalau pemantau, puncaknya ada di posisi sebagai manajer. Ya, kalau tadi mungkin yang pemantau, kalau ada kesalahan mungkin ada kalimat-kalimat teguran mungkin, atau ada kalimat-kalimat untuk mencari solusi, sudah muncul di sana. Tapi di khusus yang posisi 5 ini posisi manajer. Berikutnya Kawin, ini role kita sebagai manajer. Sikap kita dalam menyikapi kesalahan anak adalah dengan restitusi tadi. Jadi bukan menghukum anak, bukan menghakimi anak, bukan menimbulkan rasa bersalah, tapi memanggil anak, beri pertanyaan-pertanyaan, berikan sebuah pernyataan-pernyataan kewajaran.
identitas sukses, untuk bisa mereka kembali ke lingkungannya dengan lebih positif, tidak sebagai identitas gagal. Ya, ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, meyakini atau menyadari kesalahan mereka dan mencari solusinya sendiri. Ya, jadi restitusi ini bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Tadi untuk menciptakan budaya positif, kita berikan pemahaman salah itu wajar. Belajar yang sesungguhnya adalah dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Maaf, kalau mungkin kita sebagai pemukul, anak akan ada rasa benci. Ayah udah mengekeli keburungannya, Bu. Ada. Jadi ini memperbaiki hubungan. Jadi tidak ada rasa dendam atau tidak ada rasa kesal kita sebagai guru. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita hanya memberikan pilihan-pilihan pada anak. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, kita berikan pertanyaan kepada anak itu bahwa dia salah, harus seperti apa. Untuk introspeksi diri, anak belajar introspeksi diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita tanyakan kepada anak, mungkin saja ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin dia kurang kasih sayang, mungkin dia terbelenggu, mungkin dia kurang hebat, mungkin dia apalagi tidak terpenuhi kekuasaannya, begitu. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Tahapannya mulai dari, ada istilahnya dalam segitiga ya. Segitiganya dari bawah, sisi bawah. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Ditanya anak itu, tadi apa yang sudah kamu lakukan? Kenapa ya? Tadi kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu. Kenapa kamu kesiangan? Lalu ke atas, tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Minggu lalu ya Bu, kita praktekkan Ibu Kepala kepada anak didik saya yang kelas 4 dan kelas 5. Kita tanyakan ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu Cica pernah melakukan kesalahan, Bu Kepala pernah melakukan kesalahan, Reja juga kali ini melakukan kesalahan. Itu sesuatu yang wajar. Kita utarakan itu. Maksudnya untuk apa? Untuk memvalidasi tindakan. Jadi anak tidak merasa terhakimi. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bu, saya tanyakan ke Reja ya waktu itu. Dia ingin dilihat sebagai anak yang apa oleh orang lain. Dia jawab, Bu Ika, ingin dianggap sebagai anak yang soleh. Spontan kita katakan amin ya Bu Ika. Amin. Ternyata anak itu muncul dari dalam dirinya. Fitrahnya semua manusia, bagi anak-anak yang masih bersih ya, menginginkan kebajikan. Dia ingin dipandang sebagai orang yang soleh, sopan, kata Reza. Gitu. Itu adalah tahapan yang ketiga, dan sekaligus menanyakan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang dia lakukan. Lalu untuk mengatasi masalah ini, mau apa yang dilakukan? Bukan kita yang mengatakan harus begini, nggak boleh begini, dilarang nih. Dia sendiri yang menjawab dan menemukan solusinya. Kita hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan, tentu dengan suasana yang menenangkan, positif. Kalau ibu nggak marah ibu, tapi melotot, betul nggak ya? Tidak restitusi adalah tahapan segitiga restitusi. Hal yang dilakukan oleh guru yang berperan posisinya sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah pada anak dari anak sendiri penyelesaiannya. Berikutnya, ini implementasinya. Silakan kalian kerjakan. Bagaimana tujuannya tadi selain berbagi pemahaman, tetapi juga berbagi praktisnya.
apa yang pertama? Menstabilkan identitas. Ditanyakan, perbuatan apa yang dilakukan oleh anak? Semua orang pasti pernah melakukan. Ini adalah pernyataan validasi tindakan yang salah. Diri anak untuk menyadari kesalahannya. Tidak ada kalimat penghakiman. Jadi kita gali apa alasannya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi. Jadi kita upayakan untuk bahwa kita mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang wajar melakukan kesalahan. Tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau keyakinan kelasnya sudah dibentuk, giring anak ke keyakinan itu mana yang sudah dia langgar. Lalu keyakinan kelas yang mana yang sudah masuk langgar? Ini nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dilakukan. Itu dari hasil pertanyaan informasi kita. Solusi untuk memperbaiki masalah ini. Lalu terakhir, anak diminta untuk mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jangan lupa untuk mengapresiasi hasil dari kegiatan restitusi yang sudah kita lakukan pada anak-anak. Ya, puji, bagus. Kalau ini misalkan sesuatu yang dibutuhkan. Luar biasa hebat. Ibu menghargai usaha. Ucapkan terima kasih. Ya. Tidak ada kalimat penghakiman, tidak ada pemberian hukuman. Anak yang berpikir mencari solusinya. Lalu tanggapan dari siswa. Gimana rasanya Naswad? Lalu apa lagi? Mencari solusi dari kesalahan. Kan anak bisa menyadari kesalahannya. Bentuk refleksi dari pelaksanaan restitusi yang saya lakukan mungkin dalam sikap saya mungkin ya Bu, dari ekspresinya, mungkin dari nadanya. Hati kan mungkin kesel kalau memang ada yang seperti itu, tapi harus betul-betul ke anak itu tidak ditampakkan gitu. Jadi anak juga merasa nyaman untuk mencari solusi dari permasalahannya gitu. Dan bentuk refleksi yang lain mungkin ke depan saya secara praktis saya punya PR ya bertis. Ada beberapa anak yang jadi tugas saya pribadi di kelas. Ya begitulah ya bertis, kalau praktik di kelas teorinya sudah tahu, tapi praktiknya harus lebih lagi. Ya kemarin saya dengan Bu Tis berusaha menjalin kerjasama Bu. Saya berkomunikasi dengan orang tuanya, begitu, dan menjadi PR saya juga mungkin untuk lebih akomodatif kepada anak itu, mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Gitu. Jadi ke depan mungkin saya akan lebih berusaha untuk memahami kebutuhan apa yang ada pada anak-anak saya dan melaksanakan segitiga restitusi sesuai dengan tahapan dan secara baik. Ternyata itu materi terakhirnya ya. Ada link umpan baliknya. Saya mohon kesediaan Ibu Bapak untuk memberikan umpan balik sesuai kegiatan yang sudah kita laksanakan. Saya kembalikan kepada moderator untuk acara berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Tika yang telah memaparkan materi. Acara selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu Guru untuk memberikan pertanyaan dari paparan materi ini. Insya Allah nanti akan dijawab oleh narasumber kita di situ. Silakan kami ajukan dulu atau diberi waktu 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Cica telah memberikan waktu untuk memberikan pertanyaan yang belum saya pahami, yaitu ikhlas. Jika misalkan ada anak yang masih kurang dalam artian sebenarnya kurang membaca, berarti belum baca. Nah, itu cara belajarnya bagaimana? Apakah
di dalam pembelajaran atau misalkan pas pulang sekolah atau sebelum belajar di kelas 4B waktunya siang, tidak ada waktu untuk itu, bagaimana caranya? Baik, tadi dua pertanyaannya Bapak langsung dijawab satu-satu saja. Baik, terima kasih Pak Widya atas pertanyaannya. Terkait ini praktis di lapangan ya. Biasanya anak kita dia belum lancar membaca. Harus bagaimana? Kita kembali lagi tadi kepada konsep budaya positif. Apa itu budaya positif? Dilakukan di lingkungan yang positif, dilakukan oleh semua warga sekolah dengan kerjasama belajar dan berusaha, dilakukan melalui kebiasaan-kebiasaan baik, lalu sehingga akhirnya menimbulkan karakter baik. Tadi kaitannya dengan kemampuan membaca. Boleh kita terapkan kalau lingkupnya di kelas, misalkan kita gunakan budaya positif. Jangan kita saja sebagai guru yang bertanggung jawab. Kan di kelas ada anak itu kan normalnya grafiknya begini, grafiknya seperti gunung. Di bawah yang ungu, di atas yang papan, di bawah lagi yang kurang. Kita gunakan apa? Kita gunakan tutor sebaya. Ada ya konsep itu? Tutor sebaya. Kita terapkan kepada anak-anak yang sudah lancar membaca untuk tutor sebaya. Boleh waktunya misalkan tidak terpaku atau tidak formal. Misalkan ketika istirahat di luar pelajaran, ya. Termasuk juga kita juga sebagai gurunya juga. Jadi semua warga kelas bekerja sama untuk mengatasi masalah anak tidak bisa membaca. Oleh teman-temannya tutor sebaya, oleh kita sebagai guru dilakukan pembiasaan positif. Kalau saya ada program Odo, nanti sebagai program yang berpihak kepada murid, one day one page, 1 hari minimal 1 halaman. Kalau baca Al-Quran, Al-Hakim ada Odo ya, one day one juz. Kalau kita di kelas boleh one day one page, 1 halaman saja. Gitu. Itu kebiasaan, artinya dilakukan continue dan diperlukan sebuah konsistensi dari kita. Jangan pernah lelah kalau selain seperti ini ya Bu, karena sudah kelas 4 belum bisa membaca, kadang capek, jengkel ya. Tapi kembali lagi tadi budaya positif. Bukan cuma anak yang belajar baca, kita gurunya belajar sabar. Teman-temannya belajar berbagi ilmu. Ya, jadi ada budaya positifnya. Semua warga kelas terlibat, anak yang bersangkutan terlibat, teman-temannya terlibat, kita sebagai guru juga terlibat, dan sarana prasarana juga dilibatkan. Ada buku banyak di perpustakaan. Lakukan secara bersama-sama, kerjasama, melalui kebiasaan positif. Ada programnya nanti Odo, one day one page. Ada juga program buku 1 kosakata. Nanti saya ada program itu. Mungkin saya lakukan dulu di kelas saya sebagai lingkup kecil. Nanti Ibu mohon izin untuk ke tingkat sekolahnya ya Bu. Begitu. Jadi diharapkan ada karakternya tadi. Kita belajar karakter sabar, telaten, ulet. Anak-anak yang lain belajar berbagi. Anak itu sendiri dia belajar untuk berusaha. Ya, ada karakternya ya. Begitu. Mudah-mudahan tidak puas COVID sehingga di luar kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi. Saya lihatkan lagi waktu untuk bertanya satu orang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bukan untuk mengatasi pedagang saya. Bagaimana cara mengatasinya supaya atau pedagang jangan sampai berdagang atau berjualan yang tidak berguna atau membahayakan. Bagaimana cara solusinya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Otis yang sudah mengajukan pertanyaan. Mudah-mudahan bisa saya jawab Ibu. Terkait dengan pihak pedagang di luar sekolah, banyak para pedagang yang berjualan, mohon maaf, benda-bendanya yang membahayakan Ibu. Ya, itu. Bagaimana solusinya kita sebagai pihak sekolah? Solusinya kita kembalikan lagi ke posisi kita dalam menghadapi sebuah permasalahan.
kita sebagai pihak sekolah bisa melakukan restitusi. Jadi restitusi ini bukan hanya untuk dipraktikkan kepada murid, tetapi bisa juga dipraktikkan kepada orang dewasa. Bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga bisa. Saya kepada anak saya, di sekolah dengan para pedagang, lakukan restitusi. Ibu kepala saja dengan kita para staf bisa restitusi. Tetapi ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Di suasananya. Kalau dengan anak mungkin dengan suasana penuh kasih sayang ya dari ibu gak marah kok. Gimana dengan orang dewasa? Dengan orang dewasa ya kita harus, kalau dengan anak kita berpedagogi ya Bu, kalau dengan orang dewasa kita berandragogi. Gimana bahasa kita kepada pedagang? Jangan dengan bahasa Bapak intelektual ya, yang Bapak sudah melakukan sebuah kesalahan. Bapak sudah berdagang barang yang membahayakan. Gitu nggak Bu? Enggak ya. Jadi lebih dewasa, tetapi tidak tegang gitu. Apalagi dengan pedagang ya Bu. Jadi kita terapkan restitusi 3 tahapan tadi. Stabilkan identitas, validasi kesalahannya, lalu tanyakan solusi mungkin yang dia bisa lakukan. Ya, dalam situasi yang penuh kekeluargaan. Bentuk dulu paguyubannya, kita ajak pertemuan, rapat. Juga tadi kalau di kelas ada keyakinan kelas ya, mungkin dengan pedagang juga kita bekerja sama gitu. Jadi kita tanggapi dengan budaya positif. Semoga Ibu lebih penasaran dan tidak puas sehingga kita bisa berdiskusi di waktu sekolah ini. Terima kasih Bu. Sedikit sebelum moderator ya, sebelum ditutup ada tayangan video, disimak Ibu Bapak video singkat ini. Ya, siapa saja yang mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat. Menyingkirkan batu saja di jalan itu sudah Allah ganjar pahala. Apalagi Ibu Bapak yang sudah berkenan duduk mendengarkan saya. Mudah-mudahan dengan duduknya Ibu Bapak di sini menjadi amal kebaikan dan catatan ketika nanti di akhirat. Semoga mendapat ganjaran pahala sebagai bentuk thalabul ilmi. Ya, semoga kita bisa lebih memperbaiki diri. Ya, seperti di video tadi. Kita mohon maaf di sini bukan untuk menggurui, saya baru calon guru penggerak. Bukan maksud untuk menggurui, tapi saya berusaha mengajak. Mari kita bersama-sama untuk bergerak dan menggerakkan. Jangan jadi sosok yang angkat tangan. Mari kita turun tangan demi kemajuan sekolah kita tercinta SD Negeri 1 Cimanggung. Terima kasih atas perhatiannya, sudah dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat dan berberkah bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada siswa yang telah menyampaikan materi. Acara selanjutnya yaitu acara penutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kurang sarena parantos ngabalikeun pencerahan di guru penggerak. Mudah-mudahan orang biasa melaksanakeun. Alhamdulillah acara sharing aksi nyata budaya positif saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada guru sekolah yang sudah mengikuti acara ini. Selanjutnya kita mengakhiri acara ini kita berdoa. Alhamdulillah sayyidina Muhammad bersama Muhammad wasallallahu alaihi wa ta'ala al-kulli sahabat wa ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka wa bihamdika wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hilafan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.